Untuk tata tertib peserta kajian kali ini, yang pertama yaitu luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua peserta wajib off kamera dan off mikrofon kecuali narasumber. Yang ketiga, pertanyaan khusus akhwat bisa melalui WA di 0877 2931 2855. Kami ulangi sekali lagi, pertanyaan khusus akhwat bisa melalui WA di 0877 2931 2855 atau bisa melalui chat room pada Zoom kali ini. Dan bagi peserta yang bertanya langsung melalui Zoom atau raise hand, tidak diprioritaskan. Kami hanya memprioritaskan yang melalui chat dan WA. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Julian Purnama Hafidhahullah Ta'ala, falyatafaddal maskura. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ikhwan, para akhwat, para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu semata-mata atas nikmat, atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dipertemukan di sini, dikumpulkan di sini untuk sama-sama kita saling bertegur sapa, saling tanasuh, saling menasihati, juga kita saling sharing, saling berbagi ilmu yang kita miliki. Ini sebuah kenikmatan yang besar. Ya, kita sudah sepatutnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa kumpul di sini untuk menuntut ilmu syar'i, untuk belajar agama Allah, untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan yang Allah inginkan. Kita bisa berkumpul di sini semata-mata karena hidayah Allah, karena taufik dari Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kealiman kita, namun semata-mata karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang juga patut untuk kita syukuri. Dan salam serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Sayyidul Mursalin As-Shadiqul Masduq, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, para akhwat, para ummahat, rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung bulan Sya'ban. Ya, beberapa hari lagi mungkin hari Sabtu ya, atau mungkin hari Ahad kita akan memasuki bulan Ramadan insyaallah. Semoga Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan menyambut bulan Ramadan tidak hanya kita menyambut dengan ilmu tentang fikih puasa atau fikih Ramadan, tapi juga kita sambut dengan akidah yang lurus, dengan tauhid yang lurus. Ya, karena puasa itu sangat-sangat terkait dengan akidah. Ya, puasa termasuk rukun Islam yang 5. Yang rukun Islam yang 5 ini, yang nomor satunya akidah, nomor satunya syahadat. Dan semua amalan soleh itu tidak akan diterima, tidak akan sah, kecuali kalau disertai dengan tauhid. Ya, Allah katakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la in asyrakta la yahbaqanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, yang diajak bicara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbaqanna amaluka, maka akan terhapus semua amalan, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini Rasulullah SAW. Andaikan beliau berbuat syirik saja, betapapun besarnya amalan beliau, betapapun besarnya jasa beliau kepada kita,
Tapi andai kan beliau berbuat syirik, maka tidak ada amalan yang diterima. Hangus. Seperti debu-debu yang berterbangan. Apalagi kita, yang tentunya amalan kita jauh dari amalan Nabi. Jasa kita kepada Islam jauh, tidak ada apa-apa. Nah, apalagi kalau kita berbuat syirik, lebih hangus lagi amalan kita. Termasuk amalan puasa. Ya, maka puasa tidak bermanfaat kalau orangnya tidak bertauhid. Puasa tidak manfaat kalau akidahnya menyimpang, kalau melakukan kesyirikan atau kekufuran. Sehingga penting juga bagi kita untuk menghadapi bulan Ramadan dengan kita siapkan mental, kita luruskan lagi niat, kita perbaiki lagi akidah, kita murnikan lagi tauhid kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita termasuk amalan puasa kita. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu pembahasan tentang akidah, ya, tentang tauhid. Itu bahwasanya berikhtiar, berusaha itu bukan dengan cara pergi ke dukun. Karena sebagian orang mereka pergi ke dukun dan mengatakan ini kan cuma ikhtiar, ini kan cuma usaha. Maka kita akan bahas bagaimana pernyataan seperti ini dalam pandangan Islam. Ya, para ikhwan, para akhwat, rahiman wa rahimakumullah. Tentang dukun, ini tidak ada lagi keraguan bagi kita semua dan juga tidak ada lagi kesamaran bahwasanya dukun itu statusnya kufur, keluar dari Islam. Dan dukun itu dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dukun itu dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Dan kami jadikan setiap nabi itu punya musuh. Yang musuh-musuh ini dari kalangan setan manusia dan juga dari kalangan setan jin. Syayatinal insi wal jin, setan manusia dan setan jin. Yang mereka saling membisikkan satu sama lain zukhrufal qaul, perkataan indah yang ghurura, yang menipu. Surat Al-An'am ayat 112. Para ulama mengatakan teman-temannya setan atau setan dari kalangan manusia yang menjadi musuh para nabi di sini, maksudnya diantaranya adalah para dukun. Karena setan jin itu membisikkan kepada dukun perkataan-perkataan batil. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Fataqurruha fi udunil kahini kama tuqarrul qarurah fayaziduna ma'aha mi'ata kadhibah." Setan yang mencuri berita langit itu membisikkan kepada udunil kahin, kepada telinganya siapa? Dukun. Setan bisikan telinganya dukun. Sebagaimana mereka membisikkan angin ke dalam botol. Sehingga para setan-setan ini pun menambahkan, para dukun-dukun ini pun menambahkan 100 kedustaan dari setiap kabar yang diterima dari setan. Dapat kabar 1 ditambah 100 kedustaan oleh para dukun. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, maka perhatikan ya. Adu wasyayatin wal ins. Musuh setan dan manusia. Musuh para nabi yang berupa setan dan manusia. Yang dari kalangan manusia diantaranya jin. Yang sebagaimana diantaranya dukun. Diantaranya dukun. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita bacakan. Karena setan bisikan kepada dukun. Sehingga dukun adalah musuh para nabi. Dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang datang kepada dukun atau peramal
dan dia membenarkan perkataannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dan kalau yang datang saja kufur, yang datang ke dukun saja kufur, apalagi dukunnya. Dukunnya lebih kufur lagi. Dalam ayat yang lain, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala katakan, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, namun yang kafir adalah para setan. Kenapa mereka kafir? Yu'allimuna nasa sihra. Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan sihir inilah yang dilakukan oleh para dukun. Karena sihir itu definisinya adalah rajah-rajah, buhul-buhul, dan azimah-azimah yang bisa memberikan pengaruh kepada hati maupun bisa memberikan pengaruh kepada badan. Bisa bikin sakit, bisa bikin mati. Itu sihir. Dan ini yang dilakukan oleh dukun. Dukun itu ngasih raja-raja, ngasih jimat-jimat, ngasih jampi-jampi yang nanti bisa menyakiti badan dan juga bisa berpengaruh kepada hati. Berarti dukun itu tukang sihir. Dan kata Allah, tukang sihir itu kufur. Ya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Setan itu kafir karena setan mengajarkan sihir. Berarti orang yang melakukan sihir itu kufur. Allah Ta'ala katakan dalam ayat yang lain, la yuflihu sahiru haitsu ata. Para penyihir, di antaranya dukun, tidak akan beruntung dari manapun dia datang. Ya, bahkan di zaman Nabi, dukun itu ditangkap oleh pemerintah dan dipenggal. Para salaf mengatakan, haddus sahiri darbun bisayfi. Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Saking parahnya perbuatan menjadi dukun, saking parahnya kejahatan seorang dukun. Di zaman Nabi, dukun itu dihukum mati, ditangkap oleh pemerintah. Ini pemerintah ya, bukan Pak RT, Pak RW, bukan takmir masjid, tapi ini pemerintah. Dan pemerintah memang punya hak untuk menangkap, punya hak untuk menghukum. Dan hukuman bagi para dukun adalah dihukum mati dengan dipenggal, dihinakan para dukun itu. Namun Allah musta'an, di negeri kita dukun itu dimuliakan ya. Dukun itu dikasih uang, didatangi, bahkan masuk televisi dukun itu. Allah musta'an. Jadi dalam syariat Islam tidak ada khilafiyah, tidak ada keraguan tentang kufurnya dukun. Bahwasanya dukun itu statusnya kafir, keluar dari Islam. Maka jangan sampai ada orang di antara keluarga kita yang menjadi dukun. Karena dukun itu statusnya keluar dari Islam, non-muslim. Sembelihannya tidak halal, kemudian tidak boleh nikah dengan wanita muslimah, kemudian tidak mendapatkan warisan dan tidak mewarisi. Banyak konsekuensinya, karena dia statusnya non-muslim. Dan juga orang yang datang ke dukun, tadi sudah kita sebutkan hadisnya, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun atau peramal dan dia membenarkan perkataan dukun atau peramal, maka dia telah kufur terhadap ajaran Rasulullah SAW. Syekh Muhammad SAW merinci, orang yang datang ke dukun, kemudian dia percaya dengan dukun. Dia iakan apa yang dikatakan oleh dukun. Maka orang ini statusnya kufur, keluar dari Islam. Statusnya non-muslim. Orang yang datang ke dukun namun tidak percaya. Dia datang tapi mendengar perkataan dukun kok aneh, dia nggak percaya. Maka dia statusnya masih muslim, namun dia melakukan dosa besar dan syirik asghar. Karena Nabi mengatakan, man atakahinan falam tuqbal salatun arba'ina yawm. Barang siapa yang datang kepada dukun atau peramal, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Artinya kalau dia salat 40 hari, tidak ada pahalanya.
Namun bukan berarti dia boleh meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, tambah lagi dosanya. Dosa datang ke dukun dan dosa meninggalkan sholat. Tapi dia masih muslim. Kalau dia tidak percaya, dia masih muslim. Adapun yang datang ke dukun untuk menangkap atau untuk mengingkari, maka ini tidak mengapa. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena dahulu para sahabat juga menangkap dukun. Mencari, menangkap para dukun dan dihukum. Diseret ke pemerintah, kemudian diadili, kemudian dihukum. Dan demikian juga seperti di Saudi Arabia itu ada Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, polisi, yang tugasnya adalah menegakkan syariat. Di antaranya tugasnya menangkap dukun. Dan dukun kalau ketangkap dihukum mati. Ya, di Saudi Arabia. Jadi kalau datang ke dukun untuk menangkap nggak apa-apa. Ini rincian orang yang datang ke dukun. Ala kulli hal, jangan sampai kita datang ke dukun, baik percaya ataupun tidak percaya. Ya, datang ke dukun jika dianggap sebagai ikhtiar, sebagian orang. Ketika ditanya, kenapa kok datang ke dukun? Mereka katakan, ini kan cuma ikhtiar. Saya yakin yang memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi datang ke dukun ini cuma ikhtiar saja, cuma usaha. Ya, siapa tahu manjur. Maka ini yang akan kita jelaskan pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan ini tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara. Walaupun tujuannya adalah untuk mencari kesembuhan, untuk mencari rezeki, atau untuk mencari jodoh. Ya, kita katakan itu tujuan oke, tujuan baik. Pengen sembuh, pengen jodoh, pengen rezeki, ini nggak masalah. Tapi tidak serta-merta ketika tujuannya seperti itu, lalu semua cara ditempuh. Apapun caranya, ini nggak boleh. Namun dia harus cari cara yang benar, harus cari cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Cara yang sesuai dengan koridor. Tidak menghalalkan segala cara. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halali amin al-halali amin al-haram." Akan datang suatu zaman yang ini zaman yang rusak, yang ketika itu manusia sudah tidak lagi peduli dengan harta yang dia dapatkan. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Hadis sahih Bukhari. Ketika dalam hadis ini, Nabi mencela orang yang nggak peduli apakah caranya halal ataukah caranya haram. Nabi cela. Ya, dan ini akan datang zaman seperti itu dan mungkin sudah terjadi zaman sekarang. Di mana banyak orang nggak peduli, yang penting makan, ya. Yang penting dapat uang. Yang masalah halal haram nggak peduli. Atau bahkan mereka mengatakan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya. Sampai seperti itu, Allah musta'an. Ya, maka nggak benar. Al-ghayah, kata para ulama, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Niat yang baik harus dibarengi dengan cara yang benar. Ini kaidah diyakini oleh semua orang berakal. Walaupun dia bukan muslim, apapun agamanya, pasti dia akan meyakini benarnya kaidah ini. Tujuan tidak menghalalkan segala cara, niat yang baik harus dibarengi dengan cara yang benar. Contohnya kalau ada orang mencuri atau merampok, tujuannya ingin sedekah, dibagikan kepada orang miskin, kayak Robin Hood. Maka apakah perbuatan mencuri ini dibenarkan? Apakah perbuatan merampok ini dibenarkan? Enggak, tetap nggak benar. Namanya mencuri, merampok nggak benar, walaupun niatnya untuk sedekah, untuk dibagikan kepada orang miskin. Misalnya orang minum khamar. Apa niatnya minum khamar? Oh, saya ingin ngelarisi warungnya. Ini kasihan, ini yang punya warung, ini orang miskin, janda gitu ya. Saya ngelarisi warungnya supaya dia punya penghasilan. Jadi saya beli khamarnya. Dan saya minum. Apakah berarti dengan niat seperti itu menjadi baik? Minum khamar menjadi baik, menjadi benar?
Tentu tidak, minum khamar tetap haram, tetap nggak baik. Ya. Kemudian kalau misalnya ada orang menjadi PSK, ya, niatnya ingin menghidupi keluarganya atau menghidupi orang tuanya, tapi jadi PSK. Apakah dengan demikian berarti menjadi PSK? Boleh, baik. Karena niatnya ingin menghidupi keluarga, menghidupi orang tua. Ya tentu tidak. Semua orang berakal akan mengatakan nggak baik. Semua itu nggak baik. Mencuri, jadi PSK, minum khamar. Atau ada perempuan, ya, janda lah, janda kesepian misalnya, yang dia ditemani oleh seorang laki-laki, kemudian melakukan zina. Kemudian laki-lakinya mengatakan, oh saya niat saya baik, ingin nemani, ya, ingin memberikan kasih sayang kepada janda ini. Apakah dengan demikian menjadi baik? Perbuatan zina tidak. Ya, jadi niat yang benar harus dibarengi dengan cara yang benar. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, apakah maukah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang dia telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, namun mereka menyangka mereka melakukan kebaikan. Surat Al-Kahfi 103 sampai 104. Perhatikan ya. Mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Mereka menyangka yang mereka lakukan itu baik karena niatnya baik. Tapi ternyata kata Allah, mereka adalah al-akhsarina a'mal, orang yang paling rugi. Yang amal mereka sia-sia. Kenapa Allah jadikan amalannya sia-sia? Padahal orang yang melakukannya merasa baik karena caranya tidak benar. Caranya tidak benar. Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini, maksudnya di sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu beramal, orang Yahudi itu berilmu tapi tidak beramal. Sehingga amal mereka sia-sia. Ya, mereka punya ilmu, tapi mereka tidak amalkan. Orang Nasrani mereka beramal tapi nggak pakai ilmu. Ya, orang Nasrani beramal, beribadah. Ibadah baik nggak? Baik. Ibadah nyembah Allah Subhanahu Wa Taala baik. Tapi mereka tidak pakai ilmu, caranya salah. Sehingga kata Allah Subhanahu Wa Taala mereka al-akhsarina a'mal. Orang yang paling merugi. Sebagian ulama mengatakan ayat ini terkait dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang paling merugi namun mereka menganggap melakukan kebaikan. Orang Khawarij, kata Nabi SAW kepada para sahabat, mereka adalah orang-orang yang ibadahnya jauh di atas ibadah kalian. Baca Qur'annya di atas bacaan Qur'an kalian. Karena mereka orang yang baik. Ya, mereka orang yang merasa melakukan kebaikan. Ya, niat mereka baik. Tapi mereka caranya keliru, caranya salah. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka mereka mengkafirkan Utsman bin Affan, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan para sahabat. Maka mereka membunuhi para sahabat. Ya, mereka memerangi kaum muslimin dengan niat yang baik, ingin membela agama Allah kata mereka. Tapi yang dibunuh orang Islam. Ya, maka mereka menjadi orang yang al-akhsarina a'mal, orang yang paling merugi dan mereka menganggap mereka melakukan kebaikan. Demikian juga Al-Fudail Ibnu Iyad, seorang ulama. Ketika beliau menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling bagus amalannya. Kata Al-Fudail Ibnu Iyad, yang amalan yang ahsan di sini maksudnya akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan paling shawab, yang paling benar. Niatnya betul, caranya betul. Nah, inilah amalan yang ahsanu amalan. Ahsanu amalan, amalan yang paling bagus.
Jadi harus dua-duanya. Niat betul, cara juga betul. Kemudian di dalam hadis juga, hadis-hadis tentang bid'ah. Ya, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan baru dalam agama kami, melakukan amalan baru, ibadah baru dalam agama. Orang melakukan amalan baru dalam agama, niatnya baik apa buruk? Pasti baik dalam agama, berarti dia beragama. Dia merasa menjalankan agama. Tapi kata Nabi, ya malaysa minhu, yang tidak ada tuntunannya, maka fahuwa raddun, tertolak. Walaupun niat baik, kalau caranya salah, tidak ada tuntunannya, maka tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim, man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka raddun, tertolak. Hadis sahih riwayat Muslim. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap kebid'ahan adalah kesesatan walaupun dianggap baik oleh orang-orang. Walaupun niatnya baik, walaupun dianggap kebaikan, kalau caranya salah, caranya bid'ah, maka itu dhalalah, adalah kesesatan. Ya, maka kembali ke masalah dukun tadi, tidak dibenarkan orang mengatakan saya ke dukun cuma ikhtiar. Niat saya ingin mencari kesembuhan. Iya, niat Anda bagus, cari kesembuhan, mencari jodoh dan seterusnya. Tapi kalau caranya datang ke dukun, itu cara yang salah. Padahal niat baik itu harus dibarengi dengan cara yang benar. Kemudian ada juga orang yang mengatakan, tapi Ustaz, saya datang ke dukun itu, berobat, minta kesembuhan, ternyata sembuh itu. Ternyata sembuh. Manjur. Saya sudah ke dokter berkali-kali, bolak-balik, habis puluhan juta, nggak sembuh-sembuh. Datang ke dukun, sembuh, Ustaz. Masa Ustaz kok ngelarang? Padahal saya datang ke dukun kok sembuh. Masa dibilang syirik, masa dibilang kufur? Maka perlu diperhatikan ya. Kaidah. Para ulama mengatakan wujudul athar la yadullu ala sihhatil amal. Adanya pengaruh baik, adanya hasil yang baik tidak menunjukkan amalan tersebut betul. Adanya hasil yang baik tidak menunjukkan suatu amalan itu betul atau baik. Jangan lihat hasilnya. Ya, tadi orang rampok, mencuri kan dapat hasil, dapat uang, kaya raya. Ada orang nipu, bisnis trading abal-abal, kaya raya, dia jadi crazy rich gitu ya. Ada hasilnya gitu. Kemudian berarti apakah amalannya itu baik dengan dia melihat ada hasilnya? Tentu tidak. Dalam sebuah hadis, ini hadis yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu baru pulang dari ngaji, menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai istriku, saya tadi ngaji sama Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan hadis. Ini ilmu yang baru didapatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sepulang kajian. Kata Rasulullah, beliau mengatakan, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi dan juga pelet dan juga jimat adalah kesyirikan. Inna ruqa itu jampi-jampi. Kemudian wa tamaim, jimat, wa tiwalah dan pelet. Semua itu kesyirikan kata Nabi. Ini disampaikan Abdullah bin Mas'ud kepada istrinya di rumah. Kemudian istrinya mengatakan, wahai suamiku, lima taqulu hadza? Wallahi laqad kanat aini takdhafu wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi yurqini fa idza raqani sakanat. Kata istrinya Abdullah bin Mas'ud, namanya Zainab. Zainab mengatakan, wahai suamiku, apa benar demikian?
Tadi Nabi mengatakan demikian. Kata suaminya, ya iya, kata Nabi, jampi-jampi, jimat, dan pelet itu syirik. Memangnya kenapa istriku? Kata istrinya, demi Allah, tadi saya baru ke dukun. Saya baru ke dukun, dukun Yahudi. Saya baru pulang dari dukun. Apa namanya? Dukunnya orang Yahudi dan dia menjampi-jampi, artinya dirapal, dikasih mantra, gitu ya. Kenapa kok datang ke dukun segala? Ya, kata istrinya, kanat aini takdzafu. Mata saya tadi berkedut atau ya bergetar-getar terus matanya. Dan yurqini fa idza raqani sakanat. Ketika dukun tadi menjampi-jampi mata saya ternyata sembuh. Perhatikan, datang ke dukun ternyata sembuh. Dikasih mantra sembuh. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Yang mengatakan inna madalika amalu syaitan. Kana yankhasuha. Kana yankhasuha biyadihi fa idza raqaha kaffa anha. Apa yang terjadi pada dirimu tadi? Matamu berkedut-kedut, bergetar-getar, karena matanya itu bergetar-getar lama. Kalau cuma bergetar 1 detik, 2 detik nggak ada masalah. Tapi ini lama bergetar-getar. Makanya Zainab berinisiatif datang ke dukun untuk disembuhkan. Ternyata sembuh. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang melakukan itu setan. Yang membuat matamu bergetar-getar itu setan. Setan yang menggoyang-goyang matamu. Nah, ketika dukun tadi meruqyahmu, menjampi-jampimu, maka setannya sudah kerjasama dengan dukun. Setan, nanti kalau saya ruqyah, kamu diam ya, jangan goyang-goyang lagi. Ya, nanti tak kasih imbalan. Kata dukunnya gitu. Akhirnya ketika dijampi-jampi, setannya berhenti, nggak goyang-goyangkan matanya Zainab. Jadi ini cuman permainan saja. Jadi setan yang mulai, setan yang mengakhiri gitu. Dia yang mulai, dia yang mengakhiri. Setan yang goyang-goyangin mata dan dia sendiri yang berhenti. Jadi bukan karena dukunnya juga, karena setan yang mainkan. Nah, maka pertama ini permainan syaitan dan juga ini datang ke dukun. Ya, sehingga Abdullah bin Mas'ud tetap ingkari istrinya. Ya, ini nggak boleh, tetap nggak boleh. Walaupun sembuh nggak boleh. Dan kamu terjebak permainan syaitan dengan dukun. Tapi Abdullah bin Mas'ud ajarkan kepada istrinya, inna makana yakfiki antakuli kama kana Rasulullah SAW. Sebetulnya kalau kamu terjadi seperti itu lagi, matanya berkedut-kedut, cukup bagimu untuk mengucapkan doa yang Nabi ajarkan. Yaqulu, Nabi bersabda, adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Itu doanya. Artinya, adhibil ba'sa, ya Allah, hilangkanlah penyakit. Rabban nas, wahai Rabb manusia. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah ya Allah. Engkau adalah yang maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Shifa'an la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak mengembalikan penyakit lagi. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Abu Daud. Jadi ringkasnya, istrinya Abdullah bin Mas'ud pernah datang ke dukun dan sembuh. Tapi sama Abdullah bin Mas'ud tetap diingkari walaupun sembuh. Ini menunjukkan bahwasanya adanya hasil belum tentu berarti perbuatan itu benar. Ya. Saya izinin sebentar. Jadi adanya hasil itu bukan berarti adanya hasil yang baik bukan berarti perbuatannya pasti baik. Maka kita itu berfokus pada proses, berorientasi pada proses bukan pada hasil. Kalau berorientasi pada hasil nanti tadi menghalalkan segala cara. Yang penting ada hasil, nggak benar. Tapi yang jadi fokus kita adalah proses. Gimana caranya kita menjalani proses yang benar, jalan yang benar. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah SWT.
Kalau berorientasi pada hasil, yang penting hasilnya bagus. Ya, maka orang-orang seperti inilah yang menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman kelak. Dalam hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, "Ma sa'ala ahadun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anid dajjali aktsara ma sa'altuhu." Kata Al-Mughirah, tidak ada orang yang tanya tentang Dajjal yang paling banyak kecuali saya. Kata Al-Mughirah, saya orang yang paling banyak tanya kepada Nabi tentang Dajjal. Wa innahu qala li. Dan Nabi mengatakan kepadaku tentang Dajjal, "Ma yadurruka minhu?" Apa yang kau takutkan dari Dajjal? Qultu, kata Al-Mughirah, li'annahum yaquluna inna ma'ahu jabalu khubzin wa nahara ma'in. Kata Al-Mughirah, banyak para sahabat, banyak orang-orang mengatakan Dajjal itu dia memiliki roti sebesar gunung dan memiliki sungai sendiri, bisa mendatangkan sungai. Ya. Jadi Dajjal itu bisa ngasih rezeki, ya, bisa ngasih sesuatu kenikmatan kepada pengikut. Karena orang Arab itu kan makannya khubz, roti ya. Kalau kelaparan makannya roti, ya. Kalau lapar makan roti. Dan Dajjal itu bisa menyediakan persediaan makanan sebanyak-banyaknya kepada pengikut. Bahkan di musim kering, di musim pacaklik, di musim krisis moneter gitu ya, sembako lagi langka, Dajjal bisa sediakan. Karena dia punya roti sebesar gunung. Makan sepuasnya. Jadi pengikut Dajjal itu nggak kekurangan kenikmatan. Dan juga tidak kekurangan air. Musim kemarau, musim paceklik ada air. Walaupun nggak ada hujan, Dajjal bisa ngasih air kepada pengikutnya. Kemudian kata Nabi, huwa ahwanu 'ala Allah min dzalik. Ya, perkara tersebut lebih ringan di sisi Allah daripada kesesatannya Dajjal. Masalah hal itu masalah lebih ringan, yang lebih ngeri lagi kesesatan yang dibawa oleh Dajjal, kata Nabi. Ada Sahih Bukhari Muslim. Nah, perhatikan ya. Kalau orang itu berorientasi pada hasil, yang penting ada hasilnya, yang penting sembuh, maka dia sama seperti pengikut Dajjal. Yang penting saya kenyang, yang penting saya nggak kekurangan makanan, yang penting ada air, nggak apa-apa saya jadi pengikut Dajjal. Kan seperti itu jadinya kan. Karena nanti Allah uji manusia dengan Dajjal. Allah uji dengan kekeringan, kemudian dengan kelaparan, kehausan. Datang Dajjal. Siapa yang mau makan, siapa yang mau minum, jadi pengikut saya, sembah saya. Ini fitnah Dajjal. Dan kita, antum dan sekalian, jangan merasa hebat. Oh, gampang, saya bisa. Belum tentu. Makanya di setiap sholat kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab neraka, azab kubur, dari fitnahnya orang yang mati ataupun yang hidup, dan juga dari fitnah Dajjal. Saking ngerinya. Jangan kita merasa hebat, jangan. Ini Dajjal ngasih tuh makanan, minuman. Siapa yang mau kenyang, siapa yang mau tercukupi, mau nikmat, sembah saya. Nah, kalau orang prinsipnya tuh yang penting ada hasil. Apapun caranya, dia akan jadi pengikut Dajjal. Oh, yang penting saya kenyang, yang penting saya makan, yang penting saya tercukupi. Nyembah Dajjal nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Ya, maka sekali lagi, adanya hasil yang baik bukan berarti prosesnya benar, bukan berarti amalannya benar. Dan niat tidak menghalalkan segala cara. Demikian juga dalam hadis yang lain dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayati 'alal qaumi fayad'uuhum fayu'minuna bihi fayastajibuna lahu fayamuru as-samaa'a fayumtiru wal arda fatunbitu fataruhu 'alaihim sarihatuhum atwala ma kanat zurran wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasir." Dajjal datang kepada suatu kaum. Dan Dajjal menyuruh kaum tersebut untuk
beriman kepada dia, untuk menyembah dia. Kemudian kaum yang kufur ini pun menerima dakwahnya Dajjal. Artinya dia mau. Artinya mereka mau menyembah Dajjal, mau beriman kepada Dajjal. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Bayamurus sama. Ya, Dajjal memerintahkan langit, kemudian turun hujan. Wal arda fatunbitu. Kemudian Dajjal perintahkan tanah untuk muncul tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, makanan muncul. Ya, kemudian binatang ternak juga berjalan dengan punuk yang panjang. Binatang ternaknya tiba-tiba menjadi hidup dan menjadi sehat-sehat, gemuk-gemuk, memiliki lambung yang lebar dan memiliki kantong susu yang penuh. Makmur, pengikut Dajjal makmur. Setelah mereka mau menyembah Dajjal, beriman kepada Dajjal, dikasih semua, dikasih makanan, minuman, hujan, dikasih hewan ternak, semua dikasih. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini ngeri sekali, ngeri sekali. Kita dalam kondisi susah, kurang makan, haus, hampir mati. Kita melihat anak istri kita juga demikian, haus, lapar, hampir mati. Kemudian ada yang nawarkan, mau nggak makan, mau nggak minum. Makanya godaannya sangat besar sekali. Jangan kita merasa aman. Kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah seperti ini, dari ujian seperti ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita keistiqomahan, kekokohan hati, ya, agar kita bisa tetap istiqomah, beriman kepada Allah, bertauhid, apapun ujian, termasuk ketika diuji dengan Dajjal. Jadi pengikut Dajjal, para penyembah Dajjal makmur, sukses. Ya, mereka mendapatkan kenikmatan. Tapi apakah demikian mereka menjadi baik? Apakah perbuatan mereka baik? Boleh? Tentu jawabannya tidak. Mereka kufur. Mereka beriman kepada Dajjal, kufur kepada Allah SWT. Maka ini menunjukkan bahwasanya adanya hasil yang baik, ini tidak menunjukkan benarnya suatu amalan. Sehingga untuk mencapai sesuatu, hendaknya kita tempuh cara yang benar, jalan yang benar. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah SWT. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih jalan keluar, pasti. Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi ketika menjelaskan ayat ini, Allah Ta'ala katakan siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Maka mungkin ada yang tanya, ya Ustaz, saya sudah takwa kepada Allah. Saya punya masalah, saya punya kesulitan. Saya berusaha takwa, saya sholat, saya pakai jilbab, saya sedekah. Ya, saya menyantuni anak yatim. Saya membantu orang miskin. Saya bakti kepada orang tua, dan lain-lain. Tapi kok masih susah, Ustaz? Tapi kok saya belum ketemu jalan keluar? Saya kok masih buntu? Ya, katanya kalau bertakwa dapat jalan keluar. Maka ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau jelaskan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang tahu kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar, dan pasti Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu pasti itu. Pasti, kita harus yakin, pasti. Namun kadang orang tidak mendapatkan, ketika orang tidak mendapatkan jalan keluar, belum mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, itu pasti karena belum benar takwanya. Jadi kalau takwanya benar, pasti dapat jalan keluar, pasti dapat rezeki. Ketika belum dapat jalan keluar, ketika belum dapat rezeki yang ditunggu-tunggu, maka itu pasti karena takwanya belum betul. Itu penjelasan beliau. Bisa jadi selama ini sholat, tapi sholatnya nggak benar. Sholatnya amburadul, nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Sholatnya juga nggak khusyuk, atau mungkin sholatnya nggak ikhlas. Selama ini sedekah, bantu orang miskin, bantu anak yatim, mungkin nggak ikhlas. Ya, selama ini sudah pakai jilbab, tapi jilbabnya tidak syar'i misalnya.
Atau pakai jilbabnya kalau ada kondangan saja, misalnya. Kalau di luar rumah nyapu nggak pakai jilbab, ini salah kan, keliru. Atau karena yang lain-lain, mungkin ada kekurangan dalam takwanya. Ketika belum datang jalan keluar itu karena ada kekurangan dalam takwa. Takwanya belum sempurna. Karena kan bertakwa dengan sempurna pasti Allah kasih jalan keluar. Jadi sekali lagi kita jalani jalan yang benar. Kalau punya masalah, kalau dapat musibah, baik itu penyakit ataupun musibah yang lain, maka kita tempuh jalan yang benar. Kalau sakit ya maka pergi ke dokter, pergi ke tabib, ya pergi ke ahli kesehatan. Nabi mengatakan inna likulli da'in dawa'un jahilahu man jahilahu alimahu man aliman. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau turunkan obatnya pasti ada. Namun ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ada yang tahu obatnya, ada yang nggak tahu obatnya. Kemudian kata Nabi SAW, fatadawaw ya ibadallah, fala tatadawaw bil haram. Maka silakan kalian berobat, wahai hamba Allah. Berobat aja. Berobat ke tabib, berobat ke dokter, berobat ke ahli bekam, berobat ke ahli herbal, silakan. Ya, berobat dengan benar, dengan cara-cara yang benar. Tapi jangan berobat dengan cara yang haram, dengan cara pergi ke dukun. Ya, maka kalau sakit, tempuh cara yang benar, berobat, terapi, ataupun yang lainnya. Kalau dicoba dengan kemiskinan, ya, tempuh cara yang benar, kerja, usaha, ya, jangan ke dukun. Kalau ujian, misalnya CPNS, itu nggak lolos, ya kursus dulu mungkin, atau latihan soal dulu. Ya, atau tanya kepada yang sudah lolos gimana tipsnya. Masuk perguruan tinggi nggak lolos ya kursus dulu, atau try up dulu, atau tanya kepada yang sudah lulus gimana caranya. Itu cara-cara yang benar. Kalau punya masalah, punya problem, punya musibah, maka hadapi dengan cara-cara yang benar, bukan cara-cara yang bertentangan dengan syariat atau cara-cara yang mengandung kesyirikan atau kekufuran seperti datang ke dukun. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita persilakan jika ada pertanyaan. Halo? Suaranya nggak jelas. Halo? Assalamualaikum. Halo? Kedengeran? Nah, sekarang sudah. Ya? Ya, sudah. Pertanyaan pertama, Ustaz. Ya. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Saya menikah menggunakan hitungan hari dan ritual budaya dari dukun. Karena orang tua masih percaya hal demikian, Ustaz. Karena waktu itu kami belum mengaji, jadi kami menurut saja. Tapi setelah mengaji, kami jadi tahu dan khawatir bahwa itu mempengaruhi keberkahan pernikahan yang telah kami jalankan, Ustaz. Walaupun kami sudah bertobat dan tidak mau berhubungan dengan hal yang demikian, kami belum mempunyai keturunan setelah 12 tahun menikah. Apakah ini termasuk mencuci dosa kami di dalam awal pernikahan, ya Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz, untuk nasihatnya. Menikah dengan keyakinan adanya tanggal baik, ya, dan dengan perhitungan dari dukun. Bertanya kepada dukun, ini jelas ini adalah kesyirikan. Dan di sini banyak sekali kesyirikan. Yang pertama, datang ke dukun, nanya ke dukun, ini kesyirikan. Ya, dan ini tadi orang yang nanya ini terancam kufur kalau dia memang sudah tahu dan dia lakukan. Kemudian yang kedua, meyakini adanya hari baik, hari buruk.
Oh, kalau hari ini hari baik, kalau yang besoknya hari buruk, jangan. Maka ini mencela waktu. Kata Nabi SAW, la tasubud dahra fa innallaha wad-dahru. Jangan kalian mencela waktu, karena Allah adalah yang bolak-balikan waktu. Allah yang menakdirkan waktu. Mencela waktu sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hari buruk, semua baik. Ya. Yang menyebabkan sial adalah kemaksiatan, bukan harinya. Hari itu makhluk Allah yang nggak bisa ngapa-ngapain. Hari itu nggak punya kuasa apa-apa. Ya. Allah yang bolak-balikan dia. Allah bolak-balikan hari. Allah perjalankan hari. Tapi hari itu nggak punya kuasa apa-apa. Ya, Pak hari aja nggak bisa apa-apa, apalagi hari. Ya, jadi ini termasuk mencela waktu, ya, mencela waktu, dan ini termasuk kesyirikan, tidak diperbolehkan. Ya, dan juga termasuk ini mengetahui perkara gaib, mengklaim tahu perkara gaib. Ya, maka mengklaim tahu ilmu gaib juga kesyirikan. Di dalam Al-Quran surat An-Naml, Allah Ta'ala katakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naml ayat 65. Ya, maka dukun dia mengklaim tahu kalau besok kalau nikah di hari ini pasti sukses, pasti langgeng. Tapi kalau hari ini pasti hancur. Nah, ini kan mengklaim tahu perkara gaib. Dari mana dia tahu langgeng hancur? Makanya jelas kekufuran. Sehingga yang perlu dilakukan sekarang adalah banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggalkan semua kekufuran dan ingkari semua syirikan kekufuran tersebut. Nasihati keluarga, nasihati orang tua agar segera menjauhinya. Dan syarat taubat ketiga. Yang pertama, berhenti melakukannya. Yang kedua, menyesali dengan penyesalan yang mendalam. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang lagi. Ini tiga syarat taubat. Siapa yang melakukan ini, maka dia sudah bertobat. Dan taubat itu tidak ada ritualnya. Tidak ada mandi kembang lah, atau apa, tidak ada. Adapun sholat sunnah taubat, hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib. Yang wajib tiga itu tadi. Berhenti, menyesal, dan bertekad tidak mengulang. Orang yang melakukan tiga ini sudah dikatakan bertaubat. Dan orang yang sudah bertaubat, kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertaubat, maka dia sama seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Sama seperti orang yang belum sama sekali melakukan dosa tersebut. Allah ampuni. Maka hendaknya bertaubatlah dengan taubat dan nasuha. Semoga Allah Ta'ala ampuni, dan orang ini penanya tidak dianggap sebagai orang yang telah melakukan kesyirikan. Kemudian apakah kesyirikan yang dilakukan di awal pernikahan akan mempengaruhi keberkahan atau membuat pernikahannya tidak berkah? Iya. Allah telah katakan dalam Al-Quran, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Setiap musibah yang menimpa kalian itu atas sebab perbuatan maksiat yang kalian lakukan. Allah sudah banyak memaafkan kalian. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, karena maksiat. Jadi maksiat bikin musibah. Hilang keberkahan, hilang kelanggengan, ya, hilang kebahagiaan gara-gara maksiat. Ya, maka memang kesyirikan yang dilakukan di awal pernikahan ini bisa mempengaruhi keberkahan pernikahan. Namun tentunya selain ada hal-hal yang menghilangkan keberkahan, ada juga hal-hal yang menambah keberkahan. Maka kalau orang sudah melakukan hal-hal yang menghilangkan keberkahan, dia perbanyak ininya. Dia perbanyak hal-hal yang menambah keberkahan. Ya, di antaranya dengan dia memperbanyak ibadah. Banyak ibadah itu menambah keberkahan. Memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak nuntut ilmu, memperbanyak bakti kepada orang tua, kemudian memperbanyak menyambung silaturahmi. Itu hal-hal yang mendatangkan keberkahan. Sehingga tadinya yang pernikahan ini sudah dikurangi keberkahannya, malah ditambah dengan melakukan banyaknya hal-hal yang mendatangkan keberkahan.
Dan apakah eh, musibah bahwasanya pasangan ini belum punya anak sampai 12 tahun, apakah ini ada kaitannya dengan perkara tadi, kesyirikan di awal pernikahan? Maka kita katakan bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Yang penting kita yakini bahwasanya semua musibah yang menimpa kita itu kan sebab maksiat kita, karena kesalahan-kesalahan kita. Dan jangan nyalahkan orang lain. Oh, ini karena si fulan. Oh, ini karena orang tua saya. Oh, ini karena ini kan. Salahkan diri sendiri. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang itu hendaknya dia husnuzon sama orang lain husnuzon, dan suuzon pada diri sendiri. Sama orang lain husnuzon, sama diri sendiri suuzon. Suuzon. Jadi kalau ada musibah yang menimpa, maka jangan bilang, oh ini gara-gara si fulan. Kita jadi kena musibah. Oh si fulana. Jangan. Oh ini corona. Ada musibah corona. Oh ini gara-gara kaum ini nih, gara-gara penduduk sana. Jangan, tapi kita harusnya suuzon pada diri kita. Jangan-jangan gara-gara saya. Jangan-jangan gara-gara maksiat saya corona jadi. Jangan-jangan gara-gara maksiat yang saya lakukan, saya dapat musibah ini. Jadi kalau dia seperti ini, dia akan banyak bertobat. Tapi kalau dia nyalah-nyalahkan orang, oh ini saya dapat musibah gara-gara si fulan, gara-gara dia, maka nggak akan tobat, nggak akan minta ampun kepada Allah, dia akan terus takabur. Ya maka ya sudah, tugasnya sekarang introspeksi diri, banyak bertobat kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah. Dan minta ampun kepada Allah itu adalah sebab datangnya rezeki, ya, termasuk rezeki berupa anak. Bagaimana dalam Al-Quran? Dalam surat Nuh ayat 11. Allah Ta'ala katakan, Faqultu astaghfiru rabbakum. Ini Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh mengatakan, mohonlah ampun kepada Allah, pada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kalian minta ampun kepada Allah, maka Allah akan yursilis sama alaikum midrar. Allah akan berikan hujan banyak. Hujan yang baik, yang menyuburkan tumbuhan, menyuburkan pertanian dan ngasih minum kepada hewan ternak. Kemudian wayum didukum bi amwalin, dan Allah akan kasih banyak harta. Kalau kalian banyak istighfar, banyak minta ampun, Allah kasih banyak harta. Bi amwali wa banin, dan Allah kasih banyak anak. Perhatikan, surat Nuh ayat 11. Coba orang-orang yang diuji dengan belum punya anak, buka surat Nuh ayat 11, renungkan baik-baik. Tadabburi. Kata Nabi Nuh, kalau kalian banyak istighfar, banyak minta ampun, Allah akan berikan harta, Allah akan berikan anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan berikan kebun-kebun yang subur, wa yaj'al lakum anhar. Allah berikan sungai-sungai yang mengalir. Maka di antara sebab datangnya rezeki berupa anak adalah banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah SWT. Adapun amalan-amalan yang dilakukan sebagian orang, ya, seperti baca salawat 1 juta kali, ya, kemudian apa itu tidak ada dasar, jangan diamal. Masalah ibadah itu harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya maka jangan. Walaupun ada orang yang mengaku berhasil, maka tadi kembali ke kaidah yang sudah kita sebutkan. Adanya hasil tidak menunjukkan amalnya betul. Wah, saya sudah lakukan amalan salawat 1 juta kali dengan cara gini. Dan alhamdulillah dapat anak. Ya, alhamdulillah dapat anak, tapi amalan yang kau lakukan salah, tidak ada dalil. Ya, adanya hasil tidak menunjukkan amal itu betul. Dan jangan menghalalkan segala cara. Jadi yang benar adalah memperbanyak istighfar. Istighfar dengan istighfar yang tulus datang dari hati. Allah janjikan akan berikan anak, insya Allah.
Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz atas atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari apa yang ditanyakan oleh jemaah. Kemudian selanjutnya Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ya. Bismillah Ustaz, apakah syirik yang di dalamnya termasuk syirik asghar dan syirik akbar dapat membatalkan amalan Ustaz? Dan apakah jika seseorang sudah bertaubat dari dosa syirik, apakah pahala amalan yang telah dia lakukan itu tetap kembali atau sudah hangus Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Apakah amalan syirik semuanya membatalkan amalan? Syirik ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar membatalkan semua pahala amalan, semua. Ya, la yahbatanna amaluka, akan menghapuskan semua amalanmu, semuanya. Dan syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepada Allah, syirik akbar, tidak akan diampuni. Jadi contohnya kalau ada orang sholat subuh. Sholat subuh sekarang jam 4.30 ya. Kemudian jam 6 pagi dia datang ke sawah, dia kasih sajen untuk Dewi Sri, syirik. Sajen ayam ingkung atau yang lainnya kepada Dewi Sri. Maka ketika itu pahala dia sholat subuh hangus. Tidak ada pahala. Dan juga amal-amal sebelumnya hangus. Jam 7 pagi dari sawah dia mampir masjid. Sholat duha. Sholat duhanya nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Jam 10 dia pulang dari sawah ketemu orang miskin dikasih uang. Sedekah. Nggak ada pahala sedekah. Jam 12 dia sholat zuhur ke masjid. Nggak ada pahala sholat zuhur. Terus. Sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tobat, maka datang lagi itu pahala. Pahalanya dihitung lagi. Amal-amal yang dilakukan sebelumnya kembali lagi. Ya, karena terdapat hadis ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dahulu saya ketika saya sebelum masuk Islam di zaman jahiliyah saya waktu masih musyrik, saya banyak sedekah, saya banyak bantu tetangga, saya banyak bantu anak yatim, dan yang lainnya. Apakah amalan yang dahulu itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala setelah saya masuk Islam? Bagaimana amalan saya ketika saya masuk Islam? Apakah yang dianggap kebaikan amalan tersebut? Maka kata Nabi SAW, aslamta kama aslafta minal khair. Kamu masuk Islam dengan membawa semua amalan kebaikan yang pernah kamu lakukan. Jadi ketika masuk Islam bukan nol pahalanya, tapi sudah include ya, pahala-pahala amalan yang terdahulu ketika dia masuk Islam. Maka demikian juga ya, orang yang melakukan syirik, yang melakukan kebaikan nggak ada pahala, tapi ketika dia bertaubat dari syiriknya, maka baru dihitung lagi pahala-pahala yang dia lakukan ketika syirik. Dan juga ketika itu dia dihitung lagi, argonya jalan lagi, argo pahalanya, karena dia sudah bertaubat. Ya, maka orang yang melakukan syirik akbar segera bertobat supaya amalannya diterima oleh Allah SWT. Adapun syirik yang kedua itu syirik asghar. Syirik asghar tidak menghapuskan semua pahala amalan, tidak. Namun dia hanya menghapuskan amalan yang terkena syirik asghar. Contoh syirik asghar adalah riya. Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik yang samar. Apa itu Rasulullah? Kata Nabi, riya. Itu syirik, tapi syirik yang sama, syirik yang kecil. Dan riya itu mengamalkan amalan karena ingin dilihat oleh manusia. Ya, niatnya untuk manusia, untuk mencari pujian. Nah, maka amalan yang dia lakukan karena riya enggak diterima. Tapi amalan yang ikhlas diterima. Misalnya orang masuk masjid. Ketika masuk masjid, dia masukkan uang ke kotak amal. Ikhlas karena Allah. Kemudian dia sholat, sebelum sholat dia lihat, ada salam mertua saya ini. Nah, kalau saya sholatnya bagus, kemungkinan saya akan diterima untuk melamar si fulana. Akhirnya dibaguskan sholatnya untuk dipuji mertuanya. Maka sholatnya
tidak diterima, tidak ada pahalanya. Tapi sedekahnya yang tadi diterima, sedekahnya yang barusan diterima karena ikhlas. Yang tidak diterima, yang hapus amalannya, hanya yang terkena riyanya saja. Seperti itu, Allah. Tayyib Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa menjawab dari Amin. apa yang ditanyakan oleh jamaah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah makanan yang berasal dari pelaku perdukunan atau ritual-ritual yang dilakukan itu seperti sesajen gitu Ustaz, apakah termasuk haram Ustaz? Kemudian pekerjaan bekam itu yang saya ketahui dihalalkan tapi dibenci Allah Ustaz. Mohon penjelasannya untuk hal tersebut. Kemudian dari pertanyaannya yang lain, bagaimana cara kita mencegah dari perbuatan orang yang syirik kepada kita dan orang tersebut tuh menuduh kita dengan alasan orang tersebut tuh tahu dari perkataan dukun Ustaz tentang pekerjaan kita yang kita lakukan itu bagaimana Ustaz? Bagaimana makan makanan dari ritual syirik? Hukumnya tidak boleh. Ya. Karena ini makanan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran banyak ayat seperti ini. Allah Ta'ala katakan, "Harrimat 'alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan juga yang disembelih untuk selain Allah. Surah Al-Maidah ayat ke-3. Demikian juga dalam surat yang lain, surat Al-An'am ayat 121, Allah Ta'ala katakan, "Wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismullah 'alaih wa innahu lafisq." Janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jadi disembelih untuk selain Allah. Maka jangan dimakan karena itu adalah kefasikan. Maka semua makanan yang dijadikan ritual nggak boleh dimakan, nggak boleh sama sekali. Tapi ini bukan berarti nggak boleh makan makanan yang dimiliki oleh dukun. Beda, makanan yang dijadikan ritual dengan makanan yang tidak dijadikan untuk ritual yang dimiliki dia. Ya, kalau yang kedua ini boleh. Bahkan makanan orang kafir yang murni kafir, asli kafir boleh kita makan. Selama itu adalah makanan yang halal. Nabi pernah beli makanan kepada orang Yahudi. Kata Aisyah, "Ishtara Rasulullah SAW ta'aman min Yahudiyin ila ajalin. Wartahana dir'ahu ilaihi." Nabi SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo. Dan Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut. Nabi beli makanan dari orang Yahudi dan Nabi gadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Ini Nabi makan makanan orang Yahudi. Ya, selama itu makanannya halal nggak ada masalah. Jadi kalau makanan untuk ritual itu nggak boleh dimakan, tapi kalau makanan yang lain yang ada di rumah dia nggak ada masalah dimakan. Kemudian yang kedua tentang hasil pekerjaan bekam. Ya, Nabi mengatakan kasbul hajjam khabithun. Penghasilan tukang bekam itu khabith. Khabith itu secara bahasa artinya jelek, menjijikkan. Khabith. Namun ulama khilaf tentang khabith di sini maksudnya apa? Sebagian ulama mengatakan haram. Tapi yang rajih wallahu a'lam, khabith di sini bukan haram namun penghasilan yang makruh. Ya, yang rendahan, makruh dan rendahan. Tapi halal. Buktinya Nabi SAW pernah memberikan upah kepada Abu Taibah. Abu Taibah itu salah satu sahabat Nabi yang pernah membekam Nabi. Nabi pernah memberikan upah kepada Abu Taibah berupa kurma ya, atau berupa 5 dinar. Uang 5 dinar. Jadi Nabi kasih upah kepada Abu Taibah yang bekam beliau. Menunjukkan itu halal. Kalau itu haram, Nabi nggak akan kasih upah. Ya, sehingga upah bekam itu halal, tapi makruh untuk diambil. Ya, khabith, rendahan.
Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, hendaknya kalau orang itu membekam, hendaknya jangan minta upah, namun sukarela. Itu yang paling bagus. Tapi andaikan dia terima pun itu halal, tidak menjadi harta haram, namun ini harta yang rendahan. Kemudian tadi tentang dikasih tahu oleh dukun. Kita dituduh oleh dukun. Atau dituduh oleh orang yang orang ini nanya ke dukun. Maka pertama, kepada seorang muslim itu wajib husnuzan. Dan kehormatan seorang muslim itu haram. Tadi saya sudah sebutkan hadisnya, Nabi mengatakan, inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun alaikum. Harta kalian, darah kalian, dan kehormatan kalian itu haram. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Maka nggak boleh merusak kehormatan orang dengan nuduh-nuduh, oh kamu ini ngepet ya, oh kamu ini nyuri ya, oh kamu ini trading abal-abal ya misalnya. Nuduh-nuduh tanpa bukti, tanpa dasar, ini mencederai kehormatan seorang muslim yang haram. Nggak boleh. Akan dituntut nanti di akhirat. Akan dikisas nanti di akhirat. Apalagi kalau dasarnya nanya ke dukun, sudah merusak kehormatan seorang muslim, dia nanya ke dukun lagi. Itu sudah kita bahas. Nanya ke dukun itu imma kufur, imma syirik asghar. Ya, dua-duanya nggak enak. Ya. Pilih mana? Kufur atau syirik asghar? Jangan dipilih dua-duanya. Jadi yang nanya, yang nuduh ini bermasalah. Kok dia nanya ke dukun? Kalau dia percaya perkataan dukun, kufur dia. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara. Siapa yang datang ke dukun atau peramal dan percaya dengan perkataan dukun, maka faqad kafara, kufur. Dan dukun itu tukang bohong. Ya, tadi sudah kita sebutkan di awal, setan itu mencuri berita langit, kemudian disampaikan ke dukun. Fayaziduna mi'ata kadzibah. Kemudian dukun menambahkan 100 kedustaan. Tukang bohong. Coba sekarang, kalau orang punya akal sehat, ada teman yang dia ini kalau ngomong 10 perkataan, ya bohong 2. Bohongnya 2. 10 perkataan, bohong 2. Ada bohong-bohongnya lah, perkataan ada bohong-bohong. Kita percaya nggak sama orang ini? Nggak percaya. Suka bohong, walaupun cuma 2. Sekarang contoh lain, punya teman. Kalau dia ngomong 10 perkataan, yang benar cuma 1. Yang benar cuma 1. Yang lain bohong. Yang 1 benar, yang lain 9-nya pasti bohong. Kita percaya nggak sama orang ini? Ya nggak mungkin percaya. Orang waras nggak mungkin percaya. Kalau ada orang ngomong 10, bohongnya 9, benarnya 1. Nah ini dukun, benarnya 1, bohongnya 100. Masa mau percaya? Ini di mana? Di mana kewarasannya di mana? Ini kalau kita hadapi teman saja, kalau dia tukang bohongnya cuma 2 aja, kita nggak percaya. Atau bohong cuma 9 dari 10, kita nggak percaya. Ini bohongnya 100, benar 1. Orang yang punya akal sehat nggak akan percaya. Ya maka kita yang andaikan kita dituduh, ya sudah biarin aja. Ya. Kafilah berjalan, anjing menggonggo, kafilah berjalan, biarin aja. Orang nuduh, caci maki, nggak ada masalah. Nanti di akhirat ada perhitungannya. Ya, Nabi mengatakan, man kana lahu madlamatan li akhihi falyatahalal minhu al-yaum. Siapa yang pernah zalimi orang lain, minta maaf sekarang juga. Sebelum datangnya hari di mana tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada apa-apa yang bisa membela, kecuali dengan amal soleh. Orang yang pernah nuduh-nuduh, yang pernah zalimi orang lain, nanti dibayar pakai amal soleh. Kalau dia punya pahala, pahalanya ditransfer kepada orang yang dizalimi. Kalau habis pahalanya, maka dosa orang yang dizalimi ditransfer kepada dia. Ya, maka nanti di akhirat ada tempat namanya qantoroh. Setelah selesai menjalani sirat, menjalani jisr jahannam, selesai sirat, itu belum selesai. Masih ada qantoroh di mana di sana terjadilah qisas. Orang yang pernah dizalimi akan nuntut balas. Bisa jadi orang sudah hampir mau masuk surga, tapi gara-gara dia pernah zalimi orang di qisas,
Habis pahalanya nambah dosanya malah masuk neraka. Makanya sudah, kalau kita dituduh santai aja. Nanti di akhirat ada perhitungan. Kita kasihan sama orang yang nuduh. Semoga Allah tampilkan taufik. Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa menjawab dari apa yang ditanyakan oleh jamaah Ustaz. Nah. Mungkin karena masih ada pertanyaan Ustaz, mungkin akan kami pending Ustaz ya, karena waktu udah melewati batas yang telah kita tetapkan. Mungkin bisa kita ajukan melalui voice note untuk pertanyaan yang belum dibaca. Tidak apa-apa Ustaz. Boleh. Pertanyaan yang belum disampaikan nanti bisa dikirim ke grup tanya jawab saya. Jadi saya punya grup tanya jawab di Telegram atau di WhatsApp. Akan dikirim. Atau boleh juga dikirim. Kalau boleh juga dikirim ke Japri, cuman kalau Japri bisa agak lama. Mohon bersabar. Demikian. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Julian Purnama Hafizahullah Ta'ala bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami yang fakir akan ilmu agama, Ustaz. Amin. Selanjutnya mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.